Halo semua, aku Rizky. Akhirnya aku udah mendapatkan notifikasi update ke iOS 18 guys. Dan di sini update iOS 18 tuh membawa perubahan yang sangat besar banget ya. Banyak banget fitur-fitur baru yang aku dapatkan di iPhone-ku ini. Oh ya, di sini aku menggunakan HP iPhone 15 dan aku udah mendapatkan update ke iOS 18 versi beta. Di iOS 18 ini iPhone makin fleksibel banget ya guys. Kita bisa bebas banget melakukan kustomisasi tampilan yang ada di iPhone kita. Di iOS versi sebelumnya yaitu di iOS versi 17, di sini iPhone tuh sangat kaku banget ya. Kita sulit banget untuk melakukan kustomisasi di iPhone kita. Tetapi di iOS 18 ini udah sangat fleksibel banget dan menurutku iPhone makin mirip-mirip dengan Android sih. Yap, bisa dibilang iPhone makin kesini makin mengikuti jejaknya Android. Oke teman-teman, dan langsung aja kita lihat fitur-fitur baru yang ada di iOS 18. Pertama kita lihat dulu fitur di lock screen iPhone kita. Yap, kita bisa masuk ke settingan lock screen dan di iOS 18 ini kita bisa mengubah shortcut yang ada di lock screen kita. Oke, di sini kita bisa tap aja shortcut center dan shortcut kamera. Di sini akan dimunculkan settingan ya. Kita bisa memilih shortcut apa yang ingin kita taruh di bagian depan ini. Dan di sini makin banyak shortcut yang bisa kita pilih dan kita taruh di lock screen kita. Oh ya, di sini juga ada shortcut pintasan yang bisa kita pilih ya. Dan dengan shortcut ini kita bisa sangat leluasa banget ya guys untuk menaruh shortcut di lock screen kita. Misalnya kita ingin menaruh shortcut WhatsApp dan lain sebagainya, itu gampang banget. Oke, fitur yang kedua yaitu eye tracking dan ini adalah fitur yang menjadi favorit dari iOS 18 ini. Jadi dengan fitur eye tracking ini kita bisa mengontrol HP kita dengan menggunakan gerakan mata guys, tanpa menyentuh HP kita. Oke, cara aktifin fiturnya kita bisa masuk ke setting, kemudian kita bisa masuk ke aksesibilitas. Oke teman-teman, dan di sini ada fitur eye tracking. Kalau teman-teman pakai bahasa Indonesia namanya yaitu pelacakan mata. Kita bisa langsung aja aktifin fitur ini dan ya untuk pertama kali kita nanti diminta untuk mendaftarkan pelacakan mata terlebih dahulu ya. Oke, dan sekarang kita bisa mengontrol HP kita dengan menggunakan penglihatan aja. Cuman di HP-ku yaitu di iPhone 15 di sini untuk eye tracking-nya tuh masih belum maksimal ya guys. Mungkin karena ini masih iOS 18 versi beta jadinya masih belum maksimal ya. Jadi selama penggunaanku eye tracking-nya ini masih belum maksimal dan masih sering salah sih. Oke teman-teman, kita lanjut ke fitur yang ketiga yaitu tampilan home screen. Yap, di iOS 18 kita bebas banget ya melakukan kustomisasi yang ada di home screen kita. Yang pertama yaitu kita bisa memindah lokasi aplikasi yang ada di home screen kita ini dengan bebas ya. Kita mau taruh di bagian bawah, kita mau taruh di bagian tengah home screen atau di pojok manapun, ini bebas banget. Dimana di iOS 17 kita tidak bisa ya menaruh aplikasi seperti ini. Aplikasinya akan otomatis berada di bagian atas HP kita. Dan di iOS 18 kita udah bebas banget menaruh aplikasi dimanapun. Berikutnya di sini kita bisa mengubah tampilan dari icon aplikasi. Kita bisa tap dan tahan pada home screen dan di sini ada menu edit. Nah, kita bisa pilih yang sesuaikan ya guys. Oke, di sini ada beberapa tema icon aplikasi yang bisa kita pilih, ada otomatis, ada gelap, ada terang, dan ada warna. Nah, untuk icon aplikasi warna di sini kita bisa sesuaikan ya guys. Kalian ingin warna apa? Di sini kita bisa pilih aja. Dan ya, untuk pilihan warnanya ini bebas banget. Berikutnya kita juga bisa mengubah tampilan icon aplikasi. Ya, di sini ada kecil dan ada besar. Kalau kita pilih yang bagian kecil, nanti untuk nama aplikasi dan nama widget dia akan dimunculin dan aplikasinya akan sedikit mengecil. Kalau kita pilih bagian besar, di sini untuk nama aplikasi dan nama widgetnya akan hilang. Dan ukurannya akan menjadi lebih besar guys. Di sini aku lebih suka pakai tampilan yang besar karena tampilan HP ku menjadi lebih clean lagi ya guys, tanpa adanya nama aplikasi dan nama widget. Oke, di iOS 18 ini kita juga bisa mengubah ukuran icon aplikasi di HP kita. Dan fitur ini sebenarnya udah ada sih di Xiaomi, namanya yaitu Super Icon. Oke, di sini kita bisa tap dan tahan pada icon aplikasi kita dan di sini akan dimunculkan opsi super icon yang bisa kita pilih ya guys. Ada ukuran medium dan di sini juga ada ukuran besar yang bisa kita pilih dan ada ukuran yang super besar seperti ini. Oke, jadinya kita bisa lebih leluasa lagi ya guys untuk menata layout dari home screen kita guys. Oke, kita lihat ke fitur berikutnya yaitu kita bisa menyembunyikan atau mengunci setiap aplikasi yang ada di HP iPhone kita. Oke, kita bisa tap dan tahan pada aplikasi yang ingin kita kunci dan di bagian bawah ada require Face ID. Kita bisa pilih aja dan di sini kita bisa atur yang
require Face ID ya guys. Oke, dan sekarang untuk mengakses aplikasi tersebut diminta Face ID terlebih dahulu. Selain itu, kita juga bisa menyembunyikan aplikasi tertentu, guys. Oke, kita bisa tap dan tahan, dan di sini ada require Face ID, kita bisa tap. Yap, di sini ada pilihan juga hide and require Face ID. Kalau kita pilih yang ini, nanti aplikasinya akan disembunyikan ya guys, dan untuk membukanya kita juga diminta untuk mengakses Face ID kita. Nanti aplikasinya akan disembunyikan di bagian bawah sini, ya teman-teman bisa pilih, ya kita bisa buka. Dan untuk mengaksesnya kita diminta untuk akses Face ID juga. Oke, kita bisa buka aplikasinya, dan saat membuka aplikasinya pun kita dimintain untuk akses Face ID. Jadi kalau ada aplikasi yang sangat sensitif, mungkin teman-teman nyimpan aplikasi micet dan lain sebagainya agar nggak ketahuan, kalian bisa sembunyikan aplikasi micet kalian. Oke teman-teman, kita lanjut ke fitur berikutnya, yaitu kita bisa mengubah ukuran widget yang ada di iPhone kita. Oke, kita bisa tap dan tahan pada home screen, kita bisa atur aja ukuran dari widget kita. Teman-teman mau ukuran yang kecil atau ukuran yang memanjang seperti ini. Kita bebas banget untuk mengubah tampilan widget di iPhone kita. Berikutnya, saat kita menambahkan widget, kita juga bisa mengatur ukurannya ya. Ya, kita cobain untuk menambahkan widget. Dan di sini kita bebas ya guys, mau mengatur ukurannya ya. Mau widget yang ukurannya 2x2 atau widget yang panjang. Ya, di sini sangat fleksibel banget. Kita bisa mengadjust ukuran widget di iPhone kita. Oke teman-teman, kita lihat ke fitur keren berikutnya, yaitu saat kita pencet tombol fisik HP kita, akan dimunculkan animasi yang keren banget. Jadi seakan-akan tombolnya tuh tembus ke layar HP kita ya guys. Yap, di sini saat kita pencet tombol volume up, volume down, dia akan dimunculkan animasi hitam yang gokil banget. Dan saat kita pencet tombol power, dia juga akan memunculkan animasi ke dalam layar yang gokil banget. Ya, ini keren sih, dan kayaknya di Android fitur yang satu ini belum ada sih. Ya memang ini fitur kecil sih guys, tapi keren aja. Oke teman-teman, kita lihat ke fitur keren berikutnya, yaitu di Control Center. Dan iOS 18 membawa Control Center baru guys. Yap, tampilannya seperti ini. Makin minimalis dan makin keren. Di sini ada 3 slide. Berikutnya kita juga bisa mengkustomisasi tampilan Control Center HP kita. Nah, kita bisa tap dan tahan ya di bagian Control Center. Di sini kita bisa menambahkan ataupun mengurangi shortcut yang ada di Control Center HP kita guys. Dan juga di sini kita bisa mengubah ukuran dari shortcut yang ada di Control Center kita. Oke, di bagian samping di sini ada menu tombol untuk mengatur ukuran ya guys. Kita bisa gedein atau kecilin ukuran shortcut yang ada di Control Center kita. Dan juga kita bisa memindah-mindah ya lokasi dari Control Center kita ini. Wah, ini gokil banget sih iOS 18. iPhone bener-bener totalitas ya guys memberikan kustomisasi untuk usernya. Oke, di bagian atas di sini ada tombol plus ya, di bagian kiri ada tombol plus, dan kita akan dimunculkan tampilan seperti ini. Kita bisa menambahkan Control Center baru ya di bagian bawah. Dan di bagian kanan di sini ada tombol power. Jadi untuk mematikan iPhone kita nggak perlu pencet tombol power lagi, kita tinggal swipe aja ke bagian samping. Oke teman-teman, kita lihat ke perubahan berikutnya, yaitu di menu setting. Nah, di iOS 18 untuk layout menu settingnya itu diubah semuanya ya guys. Banyak banget menu setting yang dipindah-pindah. Dan menurutku ini makin rapi sih guys, tampilan dari menu setting di iOS 18 ini. Oke, kita lanjut ke fitur berikutnya. Nah, buat teman-teman yang suka menggunakan iMessage, di sini juga ada fitur baru nih. Kita bisa menambahkan efek di pesan iMessage kita. Ya, kita bisa ketikkan pesan, dan di sini ada icon huruf A seperti ini ya. Kita bisa tap. Yap, di sini kita bisa memilih efek yang ada di iMessage kita, guys. Oke teman-teman, di iOS 18 untuk tampilan galerinya juga berubah total ya. Kita bisa lihat, dan di sini ada makin banyak menu yang bisa kita akses. Di bagian bawahnya di sini ada menu beberapa hari terakhir. Jadi di sini dikelompokkan berdasarkan hari ya. Kita bisa pilih aja mau lihat foto kita di hari atau di tanggal tertentu. Berikutnya untuk video player, dia juga diubah guys. Di iOS 18 ini tampilannya makin simpel dan makin keren seperti ini.
Oke, di iOS 18 kita juga mendapatkan aplikasi baru namanya yaitu Kata Sandi, dan ini merupakan aplikasi pengelola kata sandi atau password yang ada di iPhone kita. Jadi semua aplikasi yang passwordnya udah kita simpan ke akun Apple kita, nanti sandinya akan disimpan di sini. Yap, di sini ada semua kode keamanan kata kunci aplikasi, kemudian ada WiFi dan ada histori kata sandi yang baru aja kita hapus. Kita cobain ya untuk lihat di WiFi, dan di sini tersimpan semua kata sandi WiFi yang pernah aku login di HP ku. Di sini kita juga dapat melihat kata sandi dari masing-masing WiFi kita ya guys. Kita bisa lihat, dan di sini ya kata sandinya langsung dimunculkan. Oke, buat teman-teman yang suka game di iPhone-nya, di iOS 18 ini ditambahkan game mode ya guys. Jadi dengan game mode ini performa dari HP kita akan lebih difokuskan lagi ke game kita. Jadi untuk aplikasi-aplikasi yang berjalan di latar belakang akan dibatasi. Jadinya untuk performanya tuh akan lebih ngebut lagi dan ya lebih optimal lagi ya guys untuk kita pakai main game di iPhone kita. Lanjut kita masuk ke fitur yang terakhir, dan ini merupakan fitur yang paling keren sih dari iOS 18 ini. Oke, fitur kerennya berada di aplikasi Notes. Kita bisa menghitung penjumlahan, pengurangan, pengalian angka dengan otomatis. Misalnya kita masukkan aja perkalian seperti ini ya guys, dan ya kita kalikan seperti ini, kemudian kita tambahkan sama dengan, dan dia akan otomatis ditampilkan jumlahnya atau hasilnya. Oke, dan nggak cuma ini guys, saat kita pakai di mode pensil ya, kita bisa ketikkan aja bebas kita ingin kalikan atau jumlahkan angka berapa. Saat kita pencet sama dengan, dan dia akan otomatis ditampilkan hasilnya. Nah, di sini kita juga bisa mencari hasil dari soal matematika dengan rumus ya guys, dan ya walaupun rumusnya kompleks banget, di sini dia akan otomatis dimunculkan hasil seperti ini. Dan kenapa fitur ini ada setelah aku lulus sekolah guys? Oke teman-teman, dan itu tadi beberapa fitur keren yang ada di iOS 18. Dan buat teman-teman yang ingin update iPhone-nya ke iOS 18, aku sarankan kalian tunggu dulu ke versi beta berikutnya ya, karena ini masih iOS 18 versi beta pertama. Tentunya di sini ada beberapa bug yang cukup mengganggu ya di iPhone kita. Oke teman-teman, kira-kira fitur mana nih yang menjadi favorit kalian? Langsung aja tulis di kolom komentar. Aku Rizky, sampai jumpa di video berikutnya.